فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar yang hendaknya senantiasa kita ingat setelah nikmatul Islam wa sunnah adalah nikmatul istimrar fi talabil ilm. Nikmat untuk kita bisa terus-menerus berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Termasuk cabang ilmu yang kita pelajari ini yaitu ilmu nahwu, yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ilmu din, khanifillah. Karena ilmu nahwu ibarat mafatih, ibarat kunci-kunci yang dengannya dia bisa membuka perbendaharaan ilmu yang begitu luas. Dan insyaallah ta'ala kita mulai pada hari ini pembacaan syarah Qatrun Nada yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah darinya dan bisa menyelesaikannya. Tayyib, untuk membersihkan waktu, langsung kita baca Muqaddimah Muhaqqiq, karena padanya faedah-faedah penting seputar lughah Arabiyah. Nah, mikro Hais. Safhah Sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul tahqiq. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulama'a ar-rabbaniyyin wa khafidal mubtadi'ata wal mu'anidina wa khaffadal mubtadi'ata wal mu'anidina wa nasaba 'ala sirati rayatil huda a'lamiddin wa nasaba 'ala sirati rayatil huda A'lamaddin wa arsala Muhammadan li jazmil batili wa idahis sabili lis-salikina sallallahu alaihi wa ala alihi al-mustaqimina wa ashabihi manaratil huda wa zirwatis salihin. Baik. Ini yang dinamakan dengan bara'atul istihlal, yaitu pembukaan dari musannif atau di sini muhaqqiq dengan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan tentang isi dari kitab. Nah, dan bara'atul istihlal termasuk dalam kategori balaghah. Nah, di mana kita perhatikan beliau katakan alhamdulillahilladzi rafa'al ulama'a ar-rabbaniyyin, menyebutkan rafa'. Isyarat nanti pembahasan kita ya seputar rafa'. Nah, wa khaffadal mubtadi'ata wal mu'anidin. Khafad. Nah, segala puji bagi Allah yang mengangkat para ulama rabbaniyin dan merendahkan para ahli bid'ah yang menentang. Wa nasaba 'ala sirati rayatil huda a'lamaddin. Dan
Segala puji bagi Allah yang telah memancangkan di atas sirat, yaitu di atas jalannya yang lurus, rayatil huda. Nah, bendera-bendera petunjuk sehingga jelas a'lamaddin. Nah, tanda-tanda syiar-syiar agama yang begitu nampak sehingga siapa saja yang ingin menapaki sirat mereka akan tahu dengan jelas. Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li jazmil batil wa idahis sabili lis-salikin. Ini juga jazm. Jadi ada rafa, khafad, nasab, jazm. Ini semuanya isyarat tentang pembahasan yang akan dipelajari dalam kitab ini. Dalam kitab nahwu secara umum ya tidak keluar dari empat i'rab tersebut. Namanya apa tadi ini? Bara'atul istihlal. Baik. Nah, ba'da amma ba'du fa inna ilman nahwi min asma'ulumil alati qadran wa anfa'iha atharon fala yanbaghi li talibil ilmi an taksura himmatuhu an ta'allumin nahwi alladhi bihi yasunu lisanahu min syainil lahni wa tahrif fal lahnu Hadnatun fi syarif. Tayyib. Amma ba'd. Nah, adapun setelah muqaddimah tersebut ya, dan amma ba'd ya ikhwani fillah didatangkan untuk intikal dari muqaddimah kepada inti yang akan beliau inginkan. Fa inna ilman nahwi min asma ulumil alati qadra. Asma dari apa ini? Sumu, yaitu tinggi, a'la. Bermakna a'la, yaitu ilmu nahwu adalah setinggi-tinggi ilmu alat kedudukannya. Nah, bahkan ilmu-ilmu alat yang lain tidak akan mungkin seorang mampu memahaminya kecuali apa? Tatkala dia mengambil nahwu. Nah, sehingga tidak heran kalau dikatakan di sini wa anfa'iha athar, dan yang paling bermanfaat dari si atharnya. Nah, semua ilmu-ilmu dalam din ini akan kembali kepadanya. Alat utama yaitu alat utamanya ilmu usul mustalahul hadits. Tidak akan mampu seorang mempelajarinya kalau tidak mengetahui nahwu, tidak mengetahui lughah Arabiyah. Nah, ilmu hadits misalnya, seorang ketika ingin mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mengetahui nahwu ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah-salah. Dan lahan di kalangan ahli hadis termasuk ma'ib, ya sesuatu yang menjadikan cacat. Oleh karena itulah dalam pembahasan ilmu hadis ya ada pembahasan apa? Islahul lahan. Apakah diperbolehkan ketika gurunya membaca dengan lahan, kemudian muridnya ketika menyampaikan hadis ke murid berikutnya itu lahannya diperbaiki, boleh tidak? Itu dalam pembahasan ilmu hadis. Karena apa? Memang terkadang ya, namanya lahan seseorang yang tidak menyengaja atau karena ghaflah atau memang karena dha'af dari sisi ilmu nahwu. Oleh karena itulah ilmu nahwu termasuk ilmu alat yang memang sangat tinggi kedudukannya dan sangat bermanfaat. Sehingga fala yanbaghi li talibil ilmi an taksura himmatuhu an ta'allumin nahwi. Maka tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu itu semangatnya lemah dari mempelajari ilmu nahwu. Harus memiliki semangat alhamdulillah dalam mempelajari ilmu ini sampai seseorang mendapatkan malakah, mendapatkan kemampuan untuk bisa membaca kalam Arab dengan baik, membaca kalam ulama, dan sebelum itu semua bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Yang diantara faedah ilmu nahwu alladzi bihi yasunu
lisanahu min syainil lahni wa tahrif. Dan ini tujuan atau hikmah utama ilmu nahwu sebagaimana telah kita lewati dulu dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik itu Mumti' maupun Tuhfah As-Saniyah, bahwasanya tujuan mempelajari ilmu nahwu di antaranya sebagai alat untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul juga sanul lisan anil lahan, yaitu untuk menjaga lisan dari jeleknya lahan dan penyimpangan dalam membaca. Fallahnu hajnatun bisyarif. Sebab lahan itu merupakan perkara yang akan menjadikan seorang mulia itu menjadi turun kemuliaannya, menjadi batu sandungan yang akan menjatuhkan seorang alim. Dan ini mujarrab ikhwani fillah. Seseorang ketika belajar kemudian mengetahui keadaan orang yang dia ambil ilmunya lahannya banyak dalam mengucapkan kalam Arab atau dalam membaca kalam ulama, tentunya akan timbul syak pada dirinya. Ini bagaimana? Bacanya ada salah, apalagi pemahamannya. Oleh karena itulah hendaknya betul-betul dikuasai dengan baik. Walaqad ahsana Ishaq bin Khalaf al-Bahrani rahimahullahu ta'ala fi qawlihi an-nahwu yuslihu min lisanil alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani wal nahwu mithlul milhi in alfaitahu fi kulli diddin min ta'amika yahsunu wa idza talabta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni. Nah, ini jelas menunjukkan pujian terhadap kedudukan ilmu nahwu. Ya, nahwu itu akan memperbaiki lisan yang bengkok, lisan yang keliru, yang banyak lahannya. Dan seseorang itu engkau akan memuliakannya apabila dia tidak salah-salah dalam ucap, tidak melakukan lahan ketika membaca. Dan nahwu itu ibarat milh. Wan nahwu mithlul milhi. Ya, seperti ibarat garam. Baik, yang kau akan akan melihat pada setiap makanan itu ya garam dibutuhkan. Baik, garam dibutuhkan. Nah, dan apabila engkau mencari di antara ilmu-ilmu yang paling mulianya, maka di antara ilmu yang paling utama adalah muqimul alsun. Ilmu yang meluruskan lisan ini. Nah, dan ini bagus, fa ajalluha minha, ada kata minha. Nah, adapun kalau dikatakan secara mutlak ini adalah ilmu yang paling tinggi, tentunya tidak. Karena ilmu yang paling mulia adalah ilmu ghayah, yaitu Alkitab was sunnah. Nah, tapi dikatakan fa ajalluha minha. Nah, di antara yang paling mulianya ya ilmu untuk meluruskan lisan, sehingga seorang ketika membaca kitabullah benar, membaca sunnah Rasulullah SAW juga benar. Taib. Wa iyyaka an takuna himmatuka ka himmati hadzal qa'il. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai semangatmu dalam mempelajari ilmu nahwu seperti semangat orang yang mengatakan syair di bawah ini. Dia katakan sa'atrukun nahwa li ashabihi wa asriful himmata fis saidi. Inna dzawin nahwi lahum himmatun marsumatun bil makri wal kaidi. Yadribu Abdullah Zaidan wa ma yuridu Abdullah min Zaidi. Paham dah Ahmad? Kau senyum-senyum. Baik. Ya, aku akan meninggalkan nahwu ya untuk orang-orang yang mempelajarinya. Sudah, aku tidak butuh nahwu, tidak usah belajar. Aku akan arahkan semangatku untuk berburu saja. Kenapa? Sebab ya, zawin nahwi, orang-orang yang ahli nahwu itu mereka memiliki semangat yang tergambarkan dengan makar dan tipu daya. Kenapa? Ya.
Abdullah memukul Zaid. Nah, apa yang diinginkan oleh Abdullah dari Zaid? Dalam ilmu nahwu ya daraba yaitu amron atau daraba Abdullah Zaidan. Nah, itu saja contoh-contohnya. Nah, jaa Zaidun dan seterusnya. Dan hampir semisal dengan bait syair yang setelahnya, lumayan panjang kita lewati aja. Intinya sama khanifillah. Naam. Khalli Zaidan li sya'nihi aina ma sya'a yadhhabu. Biarkan Zaid itu ngurus urusannya sendiri, ya. Kemana saja dia ingin, ya dia akan pergi. Enggak usah ribut-ribut dhahaba Zaidun. Naam, jaa Zaidun. Ngapain Zaid diurusi terus dalam ilmu nahwu? Nah, ikra badawil. Anna ta'alluma ulangi mudhaf ilaih itu anna ta'allum al-lughah al-arabiyyah din yu'jaru alayhi man salahat niyyatuhu bal nass al-ulama ala annahu min al-furud al-wajibat. Naam. Waliya'lam talibul ilmi anna ta'allum al-lughah al-arabiyyah dinun. Ini penting. Hendaknya penuntut ilmu itu mengetahui bahwasanya mempelajari lughah Arabiah itu adalah agama. Nah, yu'jaru alaihi, yang dia akan mendapatkan pahala, akan diberi pahala, diberi ganjaran. Karena itu bagian dari din. Tapi bagi siapa? Man saluhat niyatuh. Siapa saja yang benar niatannya. Ini pada semua perkara yang dipelajari oleh seorang talibul ilm biqalbillah. Baik ilmu alat, terlebih lagi ilmu ghayah. Nah, seseorang akan mendapatkan pahala bagi yang benar niatannya. Bahkan apabila seorang benar niatannya, bagus niatannya ketika menuntut ilmu, maka ini ibadah yang tidak ada bandingannya dari ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, talabul ilmi la yu'adilu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sesuatu pun. Qila liman qala liman saluhat niyatuh. Tidak ada bandingannya menuntut ilmu itu bagi yang benar niatannya. Nah, karena itulah ini tanbih juga yang penting bagi kita semua ikhwan fillah untuk meluruskan niat dan menjaga kelurusannya dari hal-hal yang menjadikan niatan itu menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Bahkan para ulama menetapkan dan menegaskan bahwasanya mempelajari nahwu termasuk furud al-wajibat, ya, kewajiban-kewajiban. Nah, istamir. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع اتباع الصراط المستقيم وأيضا فإن النفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم كتاب السنة فرض ولا يفهم إلا بفهم العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يوسف عن ثور عن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد قال كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية واعلموا القرآن فإنه عربي وفي حديث آخر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. Nah, dan ini nakal dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bagus untuk diingat. Setelah kita sama ikhwan fillah berhubungan dengan mempelajari lughah Arabiyah. Beliau katakan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din. Juga untuk menunjukkan tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Beliau katakan bahwasanya lughah Arabiyah itu merupakan bagian dari agama.
Wa ma'rifatuha fardun wajib. Ini jelas. Mengetahui tentangnya merupakan perkara yang wajib. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun wa la yafhamu illa bi fahmil arabiyyah atau wa la yufhamu illa bi fahmil arabiyyah. Sebab mengetahui dan memahami kitab wa sunnah itu wajib. Seorang ingin selamat, seorang ingin mengamalkan agama dengan benar, ia harus memahami apa Alkitab wa sunnah. Nah, tapi hal ini tidak bisa dipahami kecuali dengan Arabiyah. Sebab Al-Quran turun dengan lughah Arabiyah dan sunnah juga disampaikan dengan lughah Arabiyah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini juga telah kita lewati dalam qawaid. Pentingnya kaidah ini, termasuk di antara penerapannya di sini. Nah, segala sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib. Nah, ini poin pertama yang ingin ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mempelajari lughah Arabiyah termasuk di antara kewajiban. Kemudian kewajiban tersebut terbagi menjadi dua. Thumma minha ma huwa wajibun 'alal a'yan wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Kemudian di antara hukum mempelajari lughah Arabiyah tersebut ada yang hukumnya wajib aini, ada yang hukumnya wajib kifayah. Sebagaimana nanti akan diperinci dalam penukilan berikutnya. Wa hadza ma'na ma rawahu Abu Bakr Ibn Abi Shaybah qala haddatsana Isa bin Yunus an Thawr an Umar Ibn Yazid qala kataba Umar radhiyallahu anhu ila Abi Musa al-Ash'ari. Ya, Umar menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa aribul Qur'ana fa innahu arabi. Jelas. Setelah beliau membuka suratnya dan katakan amma ba'du fatafaqahu fis sunnah. Maka pelajarilah sunnah, pahamilah sunnah dan pahamilah Arabiyah. Serta i'rablah Al-Qur'an. Dan mana i'rabul Qur'an akhanifillah, yaitu dengan membacanya betul-betul sesuai dengan apa yang dibaca oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan lughah Arabiyah. Bukan maksudnya kemudian harus mengi'rab dari awal sampai akhir, tidak. Tapi karena Al-Quran itu lughah, turun dengan lughah Arabiyah, ya kita membacanya dengan Arabiyah. Memahaminya juga dengan Arabiyah. Kemudian ketika seorang ingin membaca dengan merdu, maka juga dengan lahjah Arabiyah. Jangan kemudian ingin membaca Al-Quran dengan bagus tapi dilakukan dengan lagu Jawa. Ini namanya bukan i'rabul Quran. Beliau katakan a'ribul Quran. Wa bi haditsin akhar an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah lughah Arabiyah sebab sungguhnya lughah Arabiyah itu termasuk di antara agama kalian. Di antara perkara agama yang kita dituntut, terkhusus para thalabatul ilm. Wa ta'allamul fara'ida fa innaha min dinikum, dan pelajarilah faraid. Pelajarilah apa? Faraid, ilmu waris. Yang ini juga termasuk di antara ilmu yang awal-awal diangkat. Semoga nanti kita diberi waktu dan kesempatan oleh Allah untuk mempelajarinya. Ta'allamul faraid. Ilmu faraid yang memang sedikit dari para penuntut ilmu yang memahaminya. Fa innaha min dinikum, sebab ilmu ini termasuk di antara agama kalian. Ini jelas. Iqra' kalian. Wa qala rahimahullah ta'ala fi majmu'il fatawa
ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية وكان السلف يعلمون أولادهم على اللحن فنحن مأمورون أمر إيجاب sebagai apa? Amro. Fanahnu ma'muruna amra ijabin. Maf'ul mutlaq. Nah, masdar. Fanahnu ma'muruna amra ijabin au istihbabin an nahfadul qanun al-arabi wa nasluhal al-sinat Aslaha pakai wazan aslaha wa naslihal al-sinal alsun wa nuslihal al-sunal ma'ilata anhu wa yahfadhu lana tariqatu fahmil kitabi wa sunnatin fayahfadhu lana tariqata fahmil kitabi wa sunnatin. Nah, wal ibtida'a bil arabi fi khitabiha falau turikan nasu ala lihnihim kana naqsan wa iwan. Nah, qala rahimahullahu ta'ala fi majmu'il fatawa wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'lim al-arabiyyati fardun 'alal kifayah. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya mempelajari Arabiyah dan mengajarkannya merupakan apa? Fardu kifayah. Wa kana as-salafu yu'addibuna auladahum 'ala al-lahn. Adalah dulu para salaf mereka apa? Menghukum anak-anak mereka ketika apa? Lahan, ketika keliru dalam membaca atau mengucapkan. Setelah kita lewati dulu asal muasal disusunnya kaidah-kaidah nahwu. Nah, walaupun diperbincangkan tentang sanadnya, tapi itu kisah yang masyhur. Nah, siapa yang pertama kali menetapkan atau meletakkan kaidah-kaidah nahwu? Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib. Yang asal muasalnya apa? Dalam kisah ketika dia bicara sama putrinya, bersama dengan apa? Putrinya, dan melihat bintang-bintang di langit. Kemudian ingin mengungkapkan apa? Nah, sirah ta'ajjub, tapi dia malah apa? Bertanya. Nah, apa yang dikatakan? Ma'ahsanus sama'i. Baik, maka dijawab nujumuha. Nah, apa yang paling indah ya, di langit? Baik. Nah, nujumuha. Maka si putri yang katakan, ya tidak, aku tidak bertanya ya berarti. Kemudian apa? Dibenarkan. Harusnya ma'ahsanas sama'a. Nah, dengan sirah ta'ajjub. Nah, ini tulisannya sama ikhwanifillah, cuman beda harokatnya, ya kan? Menunjukkan pentingnya nahwu. Qala fa nahnu ma'muruna amra ijabin aw istihbab an nahfadzul qanun al-arabi. Maka kita ini diperintahkan dengan perintah yang wajib maupun perintah yang mustahab. Karena perintah dalam syariat kita ya terbagi jadi dua ini sebagaimana dalam pembahasan usul. Nah, walaupun asal dari perintah yufidul wujub. Nah, kita diperintahkan, secara umum diperintahkan, baik perintahnya sifatnya perintah yang wajib atau perintah yang sifatnya sunnah. Sehingga tidak keluar dari perintah. Untuk apa? Menghafal kaidah-kaidah Arab.
aturan-aturan tata bahasa Arab. Wa nusrihul alsunal ma'ilata anhu, dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk meluruskan lisan-lisan yang menceng, ya, lisan-lisan yang jauh dari apa? Bahasa Arab, ikhwanifillah. Lisan-lisan yang keliru dalam mengucapkannya. Maka ini penting, dan untuk pembahasan berikutnya, ikhwanifillah, antum persiapkan untuk membaca terlebih dahulu, dibaca sehingga seorang betul-betul bisa lurus dalam membacanya. Untuk pelajaran ini antum baca dulu, siapkan. Sebelum itu kemudian kita bahas apa yang dikandung dalam kitab. Dan juga ikhwanifillah, intonasi penting. Intonasi penting. Sehingga ketika membaca kalam Arab, ya jangan seperti membaca dengan cara baca bahasa Jawa, ya. Tapi intonasi penting. Antum rasakan di mana berhentinya, titik mana yang ditekankan. Ini penting. Untuk mengetahui yang demikian, ikhwanifillah, sehingga seorang ketika membaca enak didengar, tidak rata terus, mana yang ditekankan ketika ada mubtada khabar, ya, penekanan sampai selesai. Ketika ada jumlah, dia berusaha untuk berhenti sampai ke titiknya. Ini penting. Dan itu butuh tamarrun. Butuh berkesinambungan, latihan. Maka dulu di antara tariqah, ikhwanifillah, sebagaimana disebutkan dalam Ma'alim fi Talabil Ilm, ya, seorang yang bahasa Arabnya seorang ajam, bahasa Arabnya belum mampu. Bagaimana dia dengan semangat, pokoknya dia berusaha membaca dengan keras. Baca dengan keras, ya, kalam Arab dia baca, akhirnya lisannya menjadi terbiasa dan lurus. Lisannya lurus. Apalagi kita orang yang memang asalnya ajam, dan termasuk di antara ajam yang paling medok. Bahasa asalnya ya kita ini. Kalau di Arab memang paling kelihatan ya kita. Masih repot. Tapi ya nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad. Dan orang-orang yang lain, ya, orang-orang Ethiopia itu Masya Allah, Somali itu bisa kayak orang Arab. Ini kalau Indonesia masih sulit. Qala rahimahullahu ta'ala, fayafadu lana tariqata fahmil kitabi wa sunnah. Sehingga dengan kita menghafal Qanun Arabi, kemudian kita meluruskan lisan-lisan kita, maka dengan itu apa? Fayafadu lana tariqata fahmil kitabi wa sunnah. Dengan itu semua, Allah jaga jalan untuk bisa memahami apa? Kitab wa sunnah. Wal iktida'a bil arabi fi khitabiha, dan meneladani orang-orang Arab dalam apa? Khitab mereka. Dalam pembicaraan mereka. Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiba. Seandainya manusia dibiarkan, ditinggalkan di atas kesalahan mereka, salah yang dibiarkan salah, maka ini naqs wa aib, kekurangan dan cacat. Qala rahimahullah, wa hadzal wujub. Ini kalam Syekhuna Abi Bilal. Qala hafizahullah ta'ala, wa hadzal wujub alladhi dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah al-ma'niyyu bihi talibul ilm alladhi farraga nafsahu li ta'allumi ulumis syariah. Dan kewajiban yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini, al-ma'niyyu bihi, yang dimaksudkan dengan pembahasan itu, yang hukumnya wajib atasnya mempelajari lugha Arabiyah, yaitu penuntut ilmu, yang memang dia apa?
farragha nafsahu li ta'allumi 'ulumi syariah. Dia memang mengkonsentrasikan dirinya untuk mempelajari ilmu syariat. Baik. Fala yaliqu bihi an yuhmila 'ulumal lughah. Maka kita kembali. Qala wa hadzal wujum alladhi dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah al-ma'nu bihi talibul ilm. Jadi yang dimaksudkan yang hukumnya wajib itu adalah penuntut ilmu. Alladhi farragha nafsahu li ta'allumi 'ulumi syariah. Ya memang dia akan konsentrasikan dirinya untuk mempelajari ilmu syariat. Dan kita ikhwanillah berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Dan dulu telah kita lewati juga bahwasanya mereka-mereka yang mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah, berarti dia punya jasa yang besar pada umat. Punya jasa yang besar pada umat ikhwanillah. Kenapa? Karena dengan sebab mereka mempelajari hal tersebut gugur kewajiban dari umat. Jadi bukan perkara yang remeh. Karena adalah ijtihadu, semangat dalam mempelajarinya dengan ikhlas. Fala yaliqu bihi an yuhmila ulumal arabiyah, sehingga tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk mengesampingkan ilmu Arabiyah, ilmu lughah. Wa ajalluha naf'an muqimul alsun wa huwa ilmun nahwi. Dan di antara yang paling mulianya kemanfaatan suatu ilmu yaitu ilmu yang dengannya lisan-lisan menjadi lurus, enggak bengkok, yaitu ilmu nahwu. Wa ajalluha maksudnya di antara setinggi atau semulia-mulia ilmu Arabiyah. Wa ajallu ulumil Arabiyah di sini. Jelas kalau yang dimaksud adalah ajallu ulumil Arabiyah, ilmu nahwu. Wa bihi yantafi'u fi jami'il ulum. Dengan sebab ilmu nahwu ini dia akan mampu mengambil faedah pada semua ilmu. Wa bihi ya'dhumu 'alimuh. Dan dengan ilmu nahwu ini orang yang mempelajarinya dan menguasainya dia akan besar kadarnya, akan mulia dan akan dihormati tatkala dia membaca khanifillah tidaklah. Berbeda ketika seorang walaupun tinggi dari ilmu usul, ilmu Arabiyah, ilmu fikih, khanifillah, tapi kalau kemudian lahnya banyak akan menimbulkan menimbulkan cacat. Qala Ibnu Syubrumah rahimahullah, idza sarraka an ta'duma fi 'aini man kunta fi 'ainihi saghiran wa yasghura fi 'ainika man kana kabiran fata'allamil arabiyyah. Ibnu Syubrumah mengatakan apabila engkau ingin untuk dihormati, yaitu menjadi besar di mata orang yang engkau di matanya itu kecil. Dan bila engkau ingin melihat kerendahan seseorang yang dulu di matamu itu besar, di matamu itu mulia, maka belajarlah Arabiyah. Maksudnya ikhwanillah? Perkata yang Ibnu Syubrumah ini dengan ilmu nahwu, dengan ilmu Arabiyah seorang akan tahu. Mungkin seorang Masya Allah penampilannya, jenggotnya, jubahnya, imamahnya, tapi ketika berbicara terbolak-balik imamnya dan seterusnya. Akhirnya langsung langsung turun derajatnya. Jelas kalau ingin engkau ingin melihat kemuliaan orang dan kerendahan orang, juga untuk menaikkan derajat, sehingga engkau tidak diremehkan orang dengan mempelajari Arabiyah. Dan ini mencarab ikhwanillah, apalagi di zaman sekarang yang banyak banyak kopasun, banyak ahli kopas.
banyak ahli kopas, sehingga diketahui kadang. Tapi ketika ketemu, nah suruh baca kitab tidak bisa. Akhirnya keadaannya seperti apa kemarin? Mu'idi. Bagaimana ininya apa peribahasanya? Antas ma'an fil mu'aidi khairun min antara. Nah, engkau mendengar cerita tayyib hebatnya mu'aidi ini lebih bagus daripada engkau lihat. Kenapa? Karena kalau didengar beritanya Masya Allah, tapi ketika dilihat orangnya kayak gini. Nah, jadi ini penting ikhwanifillah dengan mempelajari Arabiyah. Qala min fawaidi ta'allumil Arabiyyah wa i'tiyadiha ma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullahu taala fi iqtida'is siratal mustaqim. Qala wa'lam anna i'tiyadal lughatil arabiyyah yu'athiru fil aqli wal khuluqi wad din ta'siran qawiyyan bayyinan. Ini juga faedah yang lain yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, di antara fawaid mempelajari Arabiyah dan membiasakan dengan Arabiyah. Karena memang bahasa ini memiliki ta'sir, memiliki dampak. Membekas pada orang-orang yang mengucapkannya. Nah, sehingga sifat rujulah itu akan nampak sekali pada orang-orang yang berbicara Arabiyah. Berbeda dengan bahasa yang lain, misalnya bahasa Jawa apalagi moyo'ah, ya sifat lembek dan kayaknya. Nah, tapi kayaknya kalau kita dengar orang bicara Arab kan kokoh gitu. Nah, dari sisi khuluq, akal dan agama. Beliau katakan wa'lam anna i'tiyadal lughatil arabiyyati yu'athir. Ketahuilah bahwasanya membiasakan bahasa Arab itu memberikan ta'thir, memberikan dampak yang bagus pada akal, wal khuluq dan akhlak. Kepribadian seseorang serta agama. Ta'tsiran qawiyyan bayyinah, dengan dampak yang sangat kuat dan jelas. Adapun dari sisi akal, seorang mempelajari Arabiyah, paham Arabiyah akan terbuka berbagai macam ilmu-ilmu yang lain. Dan dari sisi akhlak sebagaimana disebutkan contohnya tadi. Nah, adapun din juga jelas. Nah, karena dengan mempelajari Arabiyah, kalau dia memang jujur dalam mempelajarinya, ikhwanifillah, ya, akan membawa kepada usaha untuk mempelajari ilmu berikutnya. Karena ini miftah, seorang punya kunci. Seorang yang sudah punya kunci, ikhwanifillah, kalau dia jujur dalam usaha untuk mencari mencari sesuatu yang mulia, dia gunakan kunci itu untuk membuka pintu-pintunya. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'in wa musyabahatihim tazidu fil aqli wad dini wal khuluq. Dan memberikan dampak juga ikhwanifillah untuk bisa menyamai generasi awal dari umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan usaha untuk menyerupai mereka itu akan menambah dari sisi akal, agama dan khuluq ini jelas. Jadi sangat erat ikatannya ikhwanifillah untuk kita ingin kembali kepada pemahaman salaf, ya di antara langkahnya yang mempelajari Arabiyah. Oleh karena itulah sebenarnya yang paling pantas untuk mereka mereka kokoh dari lughah Arabiyah salafiyun, ahlus sunnah. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang sufiyah. Nah, kenapa? Karena kita menghasung umat, mendorong umat untuk kembali kepada sadrul awal, pada generasi awal umat ini. Nah, di antaranya dengan lughah Arabiyah, untuk tahu bagaimana kehidupan mereka, untuk tahu bagaimana asar-asar yang datang dari mereka, baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Ini butuh kita mempelajari lughah Arabiyah. Nah, namun terkadang
seseorang terjebak oleh tipu daya syaitan. Nah, seakan-akan seorang mempelajari salafiyah itu hanya sekedar jarh wa ta'dil. Nah, jarh wa ta'dil itu tok. Nah, dan jarh wa ta'dil akan kokoh alhamdulillah. Nah, dibangun di atas adillah wal ilm kalau mempelajari Arabiyah di antaranya. Jangan dikesampingkan. Nah, jangan dikesampingkan pembahasan lughah Arabiyah karena memang kedudukannya yang tinggi. Itu merupakan miftah. Nah, miftah untuk ilmu-ilmu yang lain. Barakallahu fiikum. Ini beberapa penukilan yang bagus. Nah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dibawakan oleh Syekhuna Abi Bilal. Kemudian beliau dalam muqaddimah ini mulai menjelaskan kenapa beliau memilih syarah Qatar ini untuk ditahqiq. Beliau katakan wa qad i'tana ulama'ul muslimina qadiman wa haditsan bil lughatil arabiyyah. Ini jelas. Ulama kaum muslimin yang zaman dulu maupun zaman sekarang mereka memberikan perhatian terhadap lughah Arabiyah. Wa allafu fiha al-mu'allafati min mutawwalin wa mukhtasarin wa nadhmin wa nathrin wa min ha'ula'il ulama al-imam Ibnu Hisham Abu Muhammad Abdullah Ibnu Yusuf Al-Ansari rahimahullah. Sehingga mereka mengarang karangan-karangan yang banyak, baik yang mutawwal maupun mukhtasar, baik yang berupa nazm maupun nasr. Ya, nazm dengan bait-bait syair, seperti apa contohnya yang paling masyhur? Alfiyah, juga Imriti, juga Mulhatul I'rab. Taib. Dan nasr yang bentuknya prosa, bukan berupa nazm sebagaimana yang kita pelajari ini. Kitab Qatrun Nada ini. Dan Allah Ta'ala alam ikhwanifillah, untuk orang-orang ajam seperti kita, apalagi yang tidak menghafal alfiyah, tentunya model yang berupa nasr itu lebih cocok. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari semisal alfiyah atau semisal mulhatul i'rab yang berupa nazm, itu pertama harus memahami susunan nazm dulu. Makna nazm dulu, baru memasukkan kaidah yang ingin disampaikan di situ. Jadi dua kali. Terkadang dalam nazm kan harus dibolak-balik. Ini ternyata failnya di belakang, diakhirkan, maf'ulnya dikedepankan, sehingga terkadang menyulitkan penuntut ilmu untuk memahaminya. Padahal yang ingin dikejar atau ingin dicapai dan itu adalah pemahaman kaidah. Karena itulah kita pilih syarah Qatrun Nada ini. Syarah Qatrun Nada yang dari si muallifnya juga ikhwanifillah, pengarangnya, akan kita ketahui nanti dalam biografi beliau tentang kekokohan beliau dari sisi lughah Arabiyah. Bahkan sampai dikatakan anha min Sibawai, lebih kuat nahwunya daripada Sibawai. Sampai ada yang mengatakan demikian. Wa min haula'il ulama al-imam Ibnu Hisham Abu Muhammad Abdullah Ibnu Yusuf Al-Ansari rahimahullah. Fahuwa mimman lahu liyadut tula fi hadzal midmar. Dan dia termasuk di antara ulama yang memiliki tangan panjang, dalam artian memiliki andil yang besar di lapangan ini, yaitu di lapangan pengajaran lughah Arabiyah. Fa wada'a fil lughah wa la siyama fil nahwi iddata mu'allafatin. Beliau letakkan dalam lughah, terutama dalam ilmu nahwu, beberapa karangan-karangan. Wa ma min mu'allafin minha illa wa huwa syahidun ala 'uluwi ka'bihi fi hadzal fan. Dan tidaklah ada satu karangan beliau pun di antara karangan-karangan tersebut kecuali itu menjadi saksi yang menunjukkan tentang tingginya keilmuan beliau pada cabang ilmu ini,
Ya, ulu ka'bih. Ini ibarat untuk apa? Untuk apa? Ketinggian ilmu seseorang. Ya, tingginya jangan diartikan letterlock, jangan diartikan apa? Seperti adanya. Ulu ka'bih, ya ka'ab apa? Mata kaki, tingginya mata kaki tiada. Maksudnya ini ibarat Arabiyah untuk menunjukkan apa? Ketinggian ilmu seseorang. Wa sabqihi li aqranihi fi, dan juga menunjukkan apa? Bahwasanya beliau mendahului ya rekan-rekannya yang sezaman dalam ilmu nahwu. Wa min anfasi kutubihi rahimahullah syarhu Qadrin Nada. Dan di antara kitab-kitab beliau yang paling bagus yaitu Syarh Qadrin Nada. Wa hadzal kitabu tara kulla matarin wa intashara fil aqtar. Fa'ulahu darisuna inayatan fa'iqah lima wajadu fihi minal fa'idati wal ghunyah an ghairihi minal kutubil mu'allafati fi hadzal fan. Nah, ini jelas. Sehingga tersebar ikhwan fillah ke berbagai negeri, ke berbagai penjuru, dan orang-orang yang mempelajarinya pun serta mengajarkannya mereka memberikan apa? Perhatian yang sangat. Fala takadu tajidu jihatan minal jihati laha inayatun bil ilmi wal lughati illa wa syarhu Qadrin Nada min muqarraratiha. Sehingga engkau tidak melihat ya, suatu sisi dari sisi-sisi yang mereka mempelajari dan memberikan apa? Perhatian terhadap lughah Arabiyah kecuali Syarh Qadrin Nada termasuk di antara apa? Di antara kurikulum yang diajarkan. Dan ini jelas ya khanifillah. Naam. Walaqad sadaqal mu'allifu rahimahullah fi wasfihi li kitabihi hadza ghaira mubalighin wala mujawizin lil had. Dan telah benar muallif dalam mensifati kitabnya ini. Tanpa ada apa? Berlebih-lebihan, tidak pula apa? Melampaui batas. Beliau katakan faqala rahimahullah fa hadhihi nukatun harrartuha ala muqaddimati al-musammati bi Qadrin Nada wa ballis sada. Rafi'atun hijabaha kashifatun liniqabiha mukammilatun li syawahidiha mutammimatun li fawaidiha kafiyatun liman iktasara 'alaiha wafiyatun bi bughiyati man janaha min tullabil arabiyyati ilaiha. Ini dalam mukaddimah beliau. Nah, ini adalah apa? Nukat. Yaitu nukat adalah faedah-faedah yang bagus tapi ringkas. Nah, yang betul-betul aku pilihkan dalam mukaddimahku, atau terkadang nukat digunakan untuk apa? Untuk suatu penjelasan. Baik, yang aku betul-betul apa pilihkan sebagai penjelas untuk mukaddimah yang aku tulis dengan judul Qadrun Nada wa Balis Sodah. Nah, untuk apa? Mengangkat hijab yang menutupinya, karena tentunya dalam matan ikhwanifillah terkadang ada apa? Kalimat-kalimat yang butuh diterangkan, sehingga dengan syarah hijab penutup itu terangkat. Juga apa? Untuk menyingkap niqab yang menutupinya, dan untuk menyempurnakan syawahid-syawahidnya, serta apa? Menyempurnakan juga faedah-faedahnya, sehingga apa? Cukup bagi orang yang ingin mencukupkan diri dengannya. Sehingga fanifillah misalnya seorang talib, setelah mempelajari lughah Arabiyah dasar, kemudian dia konsentrasi untuk betul-betul memahami Qadrun Nada dengan syarahnya ini. Dia murajaah bolak-balik sampai mungkin, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham insyaallah, kafiyatun. Cukup, cukup untuk orang yang mau mencukupkan dengannya. Wafiyatun bibughiyati man janaha min tullabil arabiyyati ilaiha. Dan akan apa? Wafiyah, yaitu sudah memenuhi bekal bagi apa? Orang yang ingin apa? Bergelut menuju kepada ilmu Arabiyah. Ya, bekalnya bisa dia cukupi dengan mempelajari kitab ini. Ini kalau ingin mencukupkan diri. Sehingga secara silsilah fanifillah, seandainya memang seorang betul-betul telah mempelajari dan memahami
Qatrun Nada dengan syarahnya ini. Nah, tidak dituntut untuk mempelajari alfiyah. Dia bisa membacanya sendiri insyaallah. Walaupun seandainya seorang punya waktu untuk mempelajarinya, maka itu khair. Tapi terkadang kita khonifillah dalam kondisi ilmu yang lain begitu banyak yang belum dipelajari, maka setelah seorang memiliki alat khonifillah, alat-alat yang memang dia sudah bisa megang dengan kokoh dan mengayunkannya. Kan namanya ilmu alat ya harus kokoh, dan kita pun harus ayunkan dengan kokoh dalam memakainya. Nah, kalau sudah punya, ya tinggal berusaha konsentrasi pada ilmu ghayah. Ini yang juga senantiasa dinasihatkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam hafizahullah ta'ala. Ilmu alat akhwanifillah, setelah seorang mengambilnya, pahami dengan benar tapi syaratnya. Pahami dengan benar, ambil, sudah. Setelah itu seorang konsentrasi pada ilmu ghayah. Ilmu nahwu ambil. Nah, pelajari dengan baik sampai betul-betul paham pokok-pokoknya, inti-intinya. Kemudian konsentrasi ke tahapan berikutnya, ilmu usul, ilmu mustalah. Yang dengannya seorang mempelajari ilmu ghayah, ilmu fikih dan akidah. Fikih akidah. Oleh karena itulah untuk hafalan Hanifiyah seperti hafalan alfiyah, tentunya bagi kita lebih diutamakan untuk menghafal Al-Quran was sunnah. Kita banyak hadis-hadis yang belum kita hafal. Adapun alfiyah, khair untuk seorang yang ingin tafannun dalam artian ingin betul-betul menceburkan diri dalam Arabiyah. Tapi kita butuh mengambil al-aham fal-aham. Kita mengambil mana yang paling penting dulu. Umur kita pendek. Qala man darasa syarh al-Qadri wajada mistaqama qala al-musannif rahimahullah. Siapa saja yang belajar syarah Qatrun Nada akan mendapati kebenaran apa yang dikatakan oleh musannif. Wa ini ahmadullah alladzi waffaqani li dirasati hadzal kitab wa tadrisi. Faqad darrastuhu ikhwani tullab al-ilmi bidaril hadits bidammaj aktsara min 8 marrat. Dan sungguh aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik untuk mempelajari kitab ini dan mengajarkannya. Dan aku telah ajarkan kepada saudara-saudaraku para penuntut ilmu di Darul Hadits Bidammaj lebih dari 8 kali. Dan alhamdulillah pada salah satu putaran pengajaran beliau Fanifillah juga Allah mudahkan untuk bisa belajar kepada beliau ini dulu ketika masih di Dammaj. Tapi sebelum kitab ini dicetak. Karena kitab ini dicetak baru tahun kemarin, tahun 1438. Dan muhaqqiq Hanifillah tidak dilakukan lagi tentang kemahirannya dan kemumpuniannya dalam ilmu nahwi terutama. Ya, Syekhuna Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Dan bahkan kebanyakan para talabah juga masyayikh yang di sana ya. Dari sisi lughah, kebanyakannya mengambil dari beliau. Waqad intafa'tu bi tadrisi iyyahu li ikhwani naf'an 'azima. Ini juga sisi lain yang butuh untuk kita ketahui ikhwanillah. Bahwasanya dengan mengajarkan seorang akan mendapatkan faedah yang lebih besar. Maka ijtahidu, antum yang sudah selesai durusul lughah, ajarkan murajaahnya dengan mengajarkan. Yang sudah selesai mumtah, makanya selesai belajar itu targetkan apa? Targetkan betul-betul paham. Aku selesai belajar, aku bisa ngajar. Itu, dan itu berhasil namanya. Mutammimah. Dan yang lainnya. Karena dengan mengajarkan Fanifillah akan mendapatkan faedah yang besar. Itu ibarat seorang murojaah sendiri berkali-kali. Murojaah sendiri berkali-kali. Dan itu salah satu metode untuk mengetkonkan ilmu dengan cepat. Tapi berbeda dengan seorang yang tidak mengajarkan ilmunya Fanifillah. Walaupun dia baca berulang-ulang Fanifillah, tidak akan sekokoh ketika dia mengajarkan. Dan ini mujarrab. Ini mujarrab.
Wa kana lidzalika tadris fi istifadati walillahil hamdu atharun wadih. Wa hadza min barakatit tadris wat ta'awuni ma'a tullabil ilm. Nah, dan adalah dengan pengajaran tersebut, nah, pengambilan faidah yang aku dapatkan, nah, walillahil hamd, ada apa? Ada bekas-bekas yang sangat jelas. Nah, dan ini termasuk di antara keberkahan mengajari dan keberkahan ta'awun bersama para penuntut ilmu. Nah, karena itulah dulu Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh murid-murid beliau, ikhwani fillah, beliau senantiasa mendorong para penuntut ilmu untuk ta'awun dari sisi ini. Nah, membuka halaqah-halaqah ilmu yang sudah memiliki pengetahuan tentang ilmu itu, membuka halaqah ilmu yang mampu tajwid, yang mampu nahwu, sharaf. Nah, demikian sehingga dalam satu hari halaqah yang ada di ma'had ratusan. Nah, mulai dari halaqah yang kecil dan halaqah kibar dari para ulama yang sudah memang memiliki kedudukan tinggi. Dan biasanya yang seperti itu kalau mereka sudah masuk ke ilmu ghayah, tauhid, kemudian akidah, fikih, nah ini baru para masyayikh. Qala fa ansahu ikhwani bil istimrari ala ma nahnu alaihi min qabl wa min ba'd min al-ilmi wa ta'lim. Maka aku nasihati saudara-saudaraku untuk terus-menerus di atas perkara yang dulu kita berada di atasnya sebelumnya ketika kita masih di Damaj, dan juga setelahnya, berupa apa? Kesinambungan dalam ilmu dan ta'lim. Hatta nalqallaha subhanahu wa ta'ala wa nahnu ala dzalik, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita demikian, yaitu di atas ilmu wa ta'lim. Dan ini kehidupan yang subhanallah. Nah, kalaulah seseorang tidak memiliki rezeki kecuali itu, ikhwani fillah, maka itu wajib untuk disyukuri. Dengannya seorang bisa istiqamah ketika senantiasa bergelut dengan ilmu wa ta'lim. Nah, betapa banyak ikhwani fillah orang-orang sudah mencapai keilmuan, bahkan mencapai gelar yang tinggi, tapi mahrum dari ta'lim, terharamkan dari ta'lim. Tayyib, tetap ketika dia menjabat misalnya sebagai pegawai, menjabat sebagai muwaddaf, memiliki kedudukan, walaupun memiliki gelar doktorah dalam ilmu hadis misalnya, doktor dalam ini, tapi kalau tidak menyibukkan diri dengan ta'lim, keberkahannya sedikit. Wala siyama fi mithli hadzal zaman alladhi udlima bil fitan. Juga penting terlebih lagi pada zaman semisal ini yang digelapkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Wa aqbala katsirun min ahlihi 'alaiha wa nishaghalu 'anil khair, sehingga kebanyakan ahli fitan itu konsentrasi untuk menyebarkan fitnah sehingga tersibukkan dari kebaikan. Ini kejelekan yang dia dapat. Wasta'adhu bil fitani wa mahallat raghbatuhum fil ilm 'anil ilmi wa nashril ilm. Sehingga mereka menghasung fitnah, menyongsong fitan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, mereka geluti, sebarkan, sehingga hilanglah semangat mereka dalam ilmu dan dalam menyebarkan ilmu. Dan ini mujarrab. Seorang terkadang ikhwanillah bicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat saja, setelah itu terasa futur. Nah, untuk ngapal lagi futur, karena sudah ngobrol-ngobrol dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi yang berisi ghibah atau namimah, biasanya setelah itu futur. Inginnya yang ngobrol itu terus asik. Asik. Demikian pula dengan kemaksiatan. Akhirnya futur, ada penurunan dari semangat. Karena itulah jaga kesinambungan dan jaga kesinambungan dan keistiqomahan seseorang. Kemudian beliau jelaskan setelah memberikan nasihat yang bagus ini untuk kita ingat.
yaitu butuh ikhwanifillah juhd, butuh usaha keras. Demikian pula istimrar, harus kesinambungan. Dan ini tekad kita ikhwanifillah. Antum belajar juga berusaha bertekad untuk mengajarkan kepada manusia tadi. Dan itu termasuk barokah dari ilmu. Telah kita lewati dalam pelajaran Qawaidul Arba' bagi yang ikut dulu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang kita harapkan. Memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita ini diberkahi dimanapun kita berada. Dan keberkahan seorang ketika menempati suatu tempat dia mampu memberikan kebaikan. Sesuai dengan apa yang dia miliki. Qala wa qad kuntu fi athna'i tadrisi li hadzal kitabi u'alliqu 'alaihi ba'da ta'liqati ufidu biha ikhwani darisin. Ini cerita beliau memberikan ta'liq ketika dulu mengajar. Faraghaba ilayya ba'du tullabil ilmi min zumala'i bidaril hadith bidammaj wa hassani 'ala nashri hadhihi ta'liqat liyastafida minha an-nas. Kemudian diminta untuk menuliskan dan dituangkan dalam kitab agar manusia bisa mengambil faedah. Fasyarahallahu sadri lidzalik wa ra'aitu fi ma asyara ilayya bihi ikhwani tullabal ilm hifdzan litilkal juhud allati kanat tubdhalu fit tadris min ad-dhaya'i wan nisyan wajidtu 'alaiha ghairaha tatmiman lil faedah. Di antara faedah menulis ikhwanifillah ya ini untuk menjaga ketika seorang membahas sudah susah payah ya tuangkan dalam tulisan. Sehingga tidak hilang begitu saja juga tidak terlupakan. Qala walastu awwala man khadamal kitab an-nafis bit tahqiqi wa ta'liq. Dan aku bukan orang yang pertama kali berusaha untuk untuk melayani dalam artian memberikan perhatian terhadap kitab yang bagus ini dengan tahqiq maupun ta'liq. Tapi di sana telah banyak orang yang mendahului. Faqad sabaqani man huwa a'lamu minni bihadza. Karena sungguh di sana ada orang-orang yang lebih berilmu yang telah mendahuliku dalam perkara ini. Kal Faishi was-Suja'i wal Alusi wa Muhammad Muhyiddin. Dan dulu ketika mengajarkan ikhwanifillah, karena tatkala belum ada ta'liq beliau ini, ketika memilih kitab yang digunakan untuk belajar beliau lebih condong kepada ta'liq Suja'i karena memang ta'liq yang qawi. Ta'liq Suja'i. Walaupun memang cetakannya saat itu ikhwanifillah untuk ta'liq Suja'i banyak yang saqat. Kalau dari sisi cetakan, inayah perhatian terhadap terhadap usul, yaitu terhadap tulisan aslinya, itu lebih bagus ta'liq Muhyiddin. Walaupun dari fawaid ikhwanifillah, untuk Muhyiddin ya untuk orang-orang yang baru belajar kata beliau. Karena memang mudah bahasanya, tapi untuk dari sisi kekuatan ta'liq Suja'i itu lebih kuat. Dan kemudian beliau kumpulkan di sini dengan bahasa yang lebih mudah. Ya, semoga kita bisa mengambil kemanfaatan yang lebih banyak darinya. Dari tarjihat beliau dari berbagai macam ta'liq tersebut. Walakin la mani'a an aj'ala dalwi ma'adulaihim. Tapi tidak ada larangan untuk aku menjadikan timbaku walaupun timba yang kecil berbarengan dengan timba-timba mereka. Itu maksudnya ya untuk ikut serta, ikut andil. Demikian hendaknya kita juga ikhwanifillah. Ikut andil dalam dakwah ini sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kemampuan kita tipis, kemampuan kita rendah. Tapi jangan sampai seorang merendahkan dirinya, dalam artian menghinakan dirinya. Harus seorang punya himmah yang kuat. Aku mampu untuk memberikan sesuatu bagi dakwah ini. Kalau burung hudhud saja ikhwanifillah punya himmah yang begitu kuat untuk bisa mengubah kesyirikan yang ada di negeri Sabah. Tapi dia burung, bagaimana bisa mengubahnya? Dengan caranya sampaikan kepada Sulaiman begitu. Tidak kenal lelah ikhwanifillah. Setelah sampai pada Sulaiman diminta kembali ke Sabah membawa surat. Ya berangkat. Tidak minta nanti dulu saya minum-minum dulu, makan dulu, tidak.
Ini seekor burung. Nah, maka kita ikhwanifillah, nah, lebih dari itu seharusnya. Dengan ikhlas, kemudian ijtihad dalam tahsilul ilm, berusaha untuk menghasilkan ilmu, baru nanti disampaikan. Wa in kana fi naz'i dha'fun musyarakatan fi nashril ilmi wa khidmata turathil muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tidak ada halangan untuk aku ikut menimba bersama mereka, walaupun fi naz'i dha'fun, aku dalam dalam menarik timba itu ada kelemahan. Dan ini tawadhu beliau. Nah, dan tawadhu tidaklah ada pada seseorang kecuali akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang butuh juga kita berhias diri dengannya, karena ilmu nahwu kalau seseorang tidak menghiasi diri dengan tawadhu, ikhwanifillah, biasanya gaya. Menyalah-nyalahkan, kemudian ingin menjegal temannya, atau terkadang kalau seorang tidak diberi tawadhu, bahkan misalnya dengan masyayikh, yang namanya manusia terkadang ketika berbicara tidak konsentrasi, ikhwanifillah. Kadang ada lahan, akhirnya sebagai celah untuk dia menjatuhkan para ulama, memposisikan dirinya lebih lebih tahu ilmu nahwu, dan ini penyakit ya yang ada pada penuntut ilmu, harus diperangi, harus dijauhi, yaitu kibr, mengangkat dirinya dari mereka-mereka yang telah lebih dahulu memiliki andil dalam dakwah ini. Musyarakatan fi nashril ilm, sebagai bentuk usaha bersama-sama untuk menyebarkan ilmu dan untuk menjaga dan khidmah, yaitu usaha untuk memelihara dan merawat peninggalan-peninggalan kaum muslimin. Karena peninggalan kaum muslimin yang sangat berharga, kitab-kitab, ikhwanifillah. Kalau kita baca biografi Syekh Albani rahimahullah, ternyata masih begitu banyak ikhwanifillah makhtutat yang belum keluar, belum tercetak. Beliau ketika bercerita tentang sakit beliau terkena sakit mata karena banyaknya membaca itu. Dan pekerjaan beliau apalagi yang kecil-kecil, jam, sehingga ditetapkan oleh dokter harus istirahat 6 bulan, tidak boleh baca, berat kan? 6 bulan akhirnya sudah berjalan 2 pekan beliau turuti itu, tapi kemudian pikir kalau seperti ini terus lama, akhirnya beliau ingin menugaskan seseorang untuk menyalin makhtutat, karena dulu tidak ada fotokopi mungkin, atau masih sulit, jadi ditulis tangan. Makhtutat itu betul-betul disalin dari Maktabah Zahiriyah. Sebuah karangan Imam Nabi Dunia yang belum keluar juga saat itu. Dan ternyata yang menyalin ini memberitahu ada beberapa lembar yang hilang. Nah ini kisah Waraqah ini yang kemudian menjadikan Maktabah Zahiriyah punya daftar makhtutat. Kenapa? Karena Syekh Albani setelah itu terpanggil untuk kalau begitu aku harus mencari. Dan ini termasuk kelebihan beliau, punya himmah, dalam artian tidak nyerah, tidak gampang nyerah. Kalau kita mungkin nyari sebentar 1 jam sudah kayaknya tidak ada. Nyerah. Mencari Waraqah ini. Padahal yang namanya makhtutat, tulisannya seperti itu. Ya, kalian lihat kalau makhtutat di sini ada contohnya kan, makhtutat. Ada enggak? Enggak ada. Atau kitab-kitab yang lain yang ada contoh makhtutatnya. Terkadang ada yang sobek, ada yang ini. Beliau cari dari ratusan, bahkan mencapai ribuan saat itu. Awalnya bagian hadis, mungkin terselip di sisi yang lain, mungkin terselip di yang lain. Akhirnya semuanya dia buka, tapi buka bukan sekedar gini-gini, tak buka tulis. Sampai semua makhtutat yang jadi Maktabah Zahiriyah beliau lewati, dan akhirnya beliau punya katalog sendiri. Ini hanya untuk mencari 1 lembar.
Nah, himmah himmah untuk apa? Untuk menjaga peninggalan kaum muslimin. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahirabbil alamin. Adapun untuk pertemuan berikutnya khonifillah, untuk persiapkan semuanya, berusaha untuk bisa membaca paragraf per paragraf. Nah, dari apa tarjamatul muallif. Adapun tentang bagaimana sifat makhtutah dan bagaimana metode kita, insyaallah kita lewati, bisa dibaca sendiri. Nah, kita mulai dari halaman 15 untuk pertemuan yang akan datang. Nah, dipersiapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu